Kalau kita bicara soal sejarah Amerika Latin, Paraguay itu sering banget kelewat. Padahal ceritanya itu unik banget, sebuah kisah tentang isolasi. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana sih kesendirian sebuah bangsa bisa membentuk takdirnya yang luar biasa beda. Yuk kita mulai. Nah, pertanyaan utamanya kan ini, kenapa sejarah Paraguay bisa sebegitu bedanya sama negara-negara tetangganya? Apa sih yang bikin mereka jadi anomali? Jawabannya itu, ada di jantung identitas bangsa ini, dan kita bakal bongkar bareng-bareng. Dan ternyata semua itu berawal dari satu hal yang kelihatannya simpel tapi dampaknya luar biasa, geografi. Ya, posisi Paraguay yang terkunci di daratan, itu dia kunci buat ngebuka keseluruhan ceritanya. Jadi apa sih maksudnya isolasi geografis ini? Gampangnya gini, kalau nggak punya laut, artinya ya terputus dari jalur perdagangan utama dunia, terputus dari ide-ide dan pengaruh luar. Nah, kondisi inilah yang memaksa Paraguay buat tumbuh dengan cara yang benar-benar beda dari awal mula. Dan ini teman-teman adalah tema utama kita. Coba deh ingat-ingat kalimat ini baik-baik, karena untuk ngertiin Paraguay, kita harus ngertiin dulu kesendiriannya. Ini bukan cuma soal kondisi geografis, tapi udah jadi fondasi identitas mereka. Oke, sekarang kita putar waktu mundur jauh banget ya. Sebelum orang-orang Eropa datang, di tanah Paraguay ini ternyata udah ada fondasi budaya yang luar biasa kuat dan tangguh. Siapa mereka? Masyarakat Guarani. Nah, yang menarik banget dari orang Guarani ini, mereka tuh beda. Mereka nggak bangun kerajaan raksasa kayak Inca atau Aztec loh. Mereka hidupnya di komunitas-komunitas yang lebih kecil, lebih setara. Tapi jangan salah, bahasa dan budaya mereka itu tangguh banget. Dan ini bakal jadi faktor super penting nantinya. Lanjut, kita maju ke era kolonial Spanyol. Tapi penaklukan di sini ceritanya beda banget. Nggak kayak di wilayah lain di benua Amerika. Kenapa ya? Nah, ini dia titik baliknya. Orang Spanyol datang ke Amerika kan nyari emas dan perak, ya kan? Tapi di Paraguay, mereka nggak nemuin apa-apa. Nggak ada. Akibatnya apa? Paraguay jadi anak tiri, dianggap koloni pinggiran yang nggak penting. Ironisnya, justru karena dianggap nggak penting inilah, banyak budaya lokal mereka malah terselamatkan. Perbandingannya kelihatan jelas banget di sini, coba lihat. Di tempat lain, isinya eksploitasi habis-habisan buat nambang. Nah, di Paraguay, karena nggak ada tambang yang wah, orang Spanyol malah lebih butuh kerjasama dengan suku Guarani buat pertanian dan peternakan. Dinamikanya jadi beda total, dan hasilnya pun jelas beda. Dan mungkin ini hasil yang paling luar biasa dari semua itu. Coba bayangin, bahasa Guarani itu nggak cuma bertahan, tapi jadi bahasa nasional. Paraguay itu salah satu dari sedikit banget negara di Amerika di mana bahasa asli pribumi statusnya setara sama bahasa Spanyol, bahkan sampai sekarang. Oke, jadi setelah berabad-abad hidup dalam isolasi kayak gitu, ya otomatis dong, karakter nasional yang terbentuk jadi unik banget. Mereka belajar buat ngandelin diri sendiri. Yuk kita lihat gimana prosesnya. Kehidupan mereka itu jadi sederhana dan fokusnya ke dalam. Komunitas-komunitas mandiri yang dibentuk misi keagamaan, ekonomi yang cukup buat makan sehari-hari dari pertanian, dan ikatan sosial antar warganya jadi kuat banget. Intinya, mereka jadi terbiasa untuk nggak bergantung sama dunia luar. Nah, kutipan ini penting banget. Karakter mandiri yang udah ditempa berabad-abad ini bukan cuma catatan sejarah biasa loh. Sifat ini bakal jadi mesin pendorong utama yang akan sangat-sangat mempengaruhi Paraguay pas mereka masuk ke era kemerdekaan. Dan sekarang, kita sampai di momen ketika dunia luar akhirnya mulai ngetok pintu Paraguay. Isolasi panjang yang mereka jalani ini akhirnya bakal diuji. Bisa kita lihat di sini angin perubahan itu berhembus kenceng banget di seluruh benua. Kekaisaran Spanyol mulai goyah, berita-berita revolusi dan kemerdekaan akhirnya sampai juga ke telinga orang-orang di Paraguay. Mau nggak mau, mereka harus bikin pilihan. Dan pertanyaannya jadi krusial banget. Apa bisa sebuah bangsa yang selama ini cuma kenal isolasi, yang hidup di pinggiran, tiba-tiba harus memerintah dirinya sendiri? Siap nggak mereka? Disinilah keunikan lain dari Paraguay muncul lagi. Nggak kayak koloni lain yang punya kelompok elit kaya raya yang loyal sama Spanyol, di Paraguay itu nggak ada. Artinya apa? Nggak ada yang megang remote. Masa depan mereka jadi nggak bisa ditebak dan sepenuhnya ada di tangan mereka sendiri. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan kutipan yang bikin merinding. Ternyata, fondasi isolasi ini membawa Paraguay ke babak selanjutnya. Kemerdekaan? Betul. Tapi juga kebijakan isolasi yang lebih ekstrim lagi. Dan akhirnya, sebuah konflik dahsyat yang hampir melenyapkan bangsa mereka. Jadi kisah isolasi ini nggak berhenti di kemerdekaan.
Justru ini baru awal dari babak yang jauh lebih dramatis. Apa yang terjadi selanjutnya? Wah, itu cerita yang lebih gila lagi.